Mohon izin mungkin minta tolong salah satu untuk menyiapkan dulu, silakan. Suara saya terdengar? Siap, terdengar Pak. Silakan untuk disiapkan dulu untuk berdoa. Mohon izin Pak, Ya, silakan. izin memimpin doa Pak. Ya, Mohon izin Pak, mohon izin teman-teman untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Mari kita berdoa, tenang berdoa. Amin. Selesai. Terima kasih Pak. baik. Terima kasih atas bantuannya Mas Abdullah. Oke, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam keadaan sehat selalu kita semua. Oke, pada pagi hari ini materi yang akan saya berikan berupa cara atau langkah-langkah untuk mengenerate produk-produk yang mungkin seminggu lalu kita pelajari. Sebelum masuk ke materi, seperti biasa kita review lagi, kita ingat lagi materi yang diberikan pada minggu lalu tentang produk-produk radar cuaca. Minggu lalu sudah produk cuaca sudah diberikan kan materinya ya? Produk-produk radar? Ya, sudah Pak. Oh ya. Ada yang bisa membantu kira-kira salah satu aja produk radar cuaca yang dikeluarkan oleh radar cuaca dokter apa ya? Kira salah satu contoh produk radar cuaca apa? Silahkan bisa dijelaskan juga seperti apa dia mendapatkan datanya. Ya, produk radar cuaca dulu ya, silahkan Mas. Ini Pak, saya Arfiadin Mariri. Produk cuaca, salah satu produk cuaca radar adalah PPI. PPI merupakan produk pertama yang dihasilkan oleh radar berupa hasil pemindaian per elevasi. Jadi tiap elevasi akan menghasilkan satu PPI. Ya, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi, silahkan. Selain PPA, ada produk radar lagi yang lain? Siap, mohon izin Pak. Iya, silahkan. Selain PPI ada produk maksimum reflexivity, itu didapat menampilkan refleksivitas maksimum dari suatu range tertentu Pak. Range maksimumnya itu maksudnya gimana ya Mas? Maksimum pada nilai tertentu, nilai seperti apa? Bisa dijelaskan lagi? Mohon izin Pak, jadi misalnya pada pada suatu elevasi berapa sampai berapa, itu yang ditampilkannya yang maksimum reflexivity-nya Pak. Iya, baik. Iya, betul. Siapa tadi maaf namanya? Siap, DAVA Pak. Apa ya? Apa utama ya? Oke, ada lagi produk radar cuaca yang lain? Izin Pak. Mohon izin Pak. Siap, izin. Yang cewek coba yang perempuan gantian. Silakan yang perempuan, Taruni.
Izin Pak, saya Andelio Rawianti. Jadi salah satu produk radar itu ada CAPI. CAPI itu merupakan gabungan dari beberapa produk PPI, di mana dia menggunakan elevasi yang berbeda. Lalu CAPI itu menghasilkan data dari ketinggian tertentu, Pak. Iya betul. Coba tadi maaf, Mbak siapa? Izin, Pak. Namanya siapa, sorry? Andelio Rawianti, Pak. Oke. Ada lagi produk radar cuaca yang lain? Tadi sudah Max, ada BPI, CAPI. Kira-kira ada produk lain? Ada satu lagi mungkin ya? Yang bisa membantu? Siap, izin mencoba menjawab, Pak. Ya silahkan sebutkan nama. Izin Pak, nama saya Budi Wahyu. Untuk satunya lagi itu ada Range Height Indicator, Pak, atau RHI. Nah, untuk RHI ini produk radar yang dihasilkan dari membangkitkan atau hasil membangkitkan dari parameter Z dan P dengan sumbu X dan sumbu Y. Dengan untuk grade-nya sendiri itu dibengkokkan karena mengikuti lengkungan bumi, Pak. Jadi output yang dikeluarkan itu bengkok karena mengikuti dari lengkungan bumi. Mungkin Ya. dari saya itu, Pak. Baik, terima kasih. Bengkoknya sebenarnya tampilan penampangnya itu terlihat melengkung disebabkan mengikuti kurvatur atau kelengkungan dari bumi itu sendiri. Satu lagi terakhir, produk dasar ya, produk dasar radar cuaca apalagi selain tadi. Ada Max, CAPI, BPI, RHI, satu lagi terakhir. Yuk, produk apa? Belum masuk ke generate product. Ada yang bisa menjawab? Iya, Mohon izin, Pak. silahkan. Siap, mohon izin, Pak. Saya Azwar, izin menjawab, Pak. Produk radar satunya lagi itu adalah vertical cut, Pak. Vertical cut ini hampir sama dengan RHI, dia itu outputnya itu berupa penampang vertikal. Tapi di sini dia itu dapat menentukan lokasinya sendiri, titik potong lokasinya sendiri, dan resolusi vertikalnya itu lebih rendah dari RHI. Siap, terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Aswar. Oke ya, kita sudah mereview materi yang minggu lalu. Untuk hari ini, materi ini berhubungan dengan materi minggu lalu, yaitu mengenerate produk-produk tadi yang disebutkan di aplikasi Rainbow. Kira-kira dari teman kalian ada yang masih belum berhasil menginstal aplikasi Rainbow? Ada kendala? Ada kendala? Berhasil semua ya? Ya, Pak. Satu orang belum masuk ya? Saya coba share dulu. Mungkin sedikit penjelasan saja, nanti lebih banyak ke prakteknya.
Rainbow sendiri itu adalah aplikasi yang sebenarnya memiliki license ya. Jadi sebuah paket perangkat lunak strategis untuk kegiatan operasional radar cuaca. Dia bisa digunakan untuk mengenerate produk, men-setting konfigurasi scanning, dan juga melakukan visualisasi dari produk radar cuaca tersebut. Untuk Rainbow itu banyak tipenya, saya sampaikan beberapa. Salah satunya Rainbow Control Server, itu yang lokasi dia tidak memiliki GUI ya. GUI itu tampilan software. Kalau teman-teman mungkin mengenal adanya Windows, itu dia merupakan sistem operasi yang GUI. Kemudian ada tampilan tab-nya, ada kalau kita ingin masuk ke Explorer ada simbolnya, tinggal kita klik. Nah, kalau yang tidak ini artinya dia masih sistem operasi atau perangkat lunak yang dijalankan di terminal komputer. Jadi dia harus menggunakan perintah Linux atau perintah terminal untuk menjalankan produk tersebut. Itu untuk Rainbow Control Server. Nah, yang kedua adalah Rainbow Control Center. Berbeda dengan Rainbow Control Server, Rainbow Control Center ini mempunyai fungsi dan tugas yang sama dengan Control Server. Perbedaannya di Control Center sudah memiliki GUI, ya, sudah memiliki GUI, sudah ada tampilan aplikasinya, ada pilihan tombol yang mungkin bisa kita cuma klik saja. Nah, itu posisinya bisa jadi di set lokasi radarnya atau bisa jadi di di lokasi stasiun atau di mana lokasi tempat bekerjanya komputer. Tapi biasanya digunakan di satu lokasinya di radar. Lalu yang kedua, Rainbow Logging Server, seperti aplikasi untuk kita bisa mengakses data-data tersebut di server. Sedangkan hubungannya atau kita gunanya Rainbow Logging Server ini nanti akan dihubungkan dengan Rainbow Logging Client. Nah, Rainbow Logging Client inilah biasa ditempatkan di stasiun untuk kita bisa mendapatkan data-data atau produk-produk radar cuaca yang sudah melakukan scanning tadi. Lalu yang ketiga, yang kelima adalah Rainbow Radar Management. Nah, ini untuk Rainbow Radar Management ini punya fungsi untuk mengatur scanning FCP. Ya, mungkin teman-teman sudah dapat materi dari Bu Reda ya. Scanning FCP, konfigurasi FCP berapa sih yang digunakan, lalu produk-produk apa yang di-generate, ini nanti di Rainbow Radar Management. Secara umum, hal itu bisa kita gunakan atau kita lakukan untuk analisis kondisi cuaca itu di Rainbow Display Analysis dan Research Tool, atau mungkin disingkat Rainbow DART, yang teman-teman sudah melakukan instalasi di komputer teman-teman. Yang terakhir adanya Rainbow View ini hanya bisa untuk menampilkan produk radar cuaca tanpa melakukan setting konfigurasi atau melakukan produk dan lain-lain. Kita langsung ke sudah terlihat teman-teman? Sudah terlihat aplikasinya? Siap terlihat Pak. Oke, mungkin sekarang teman-teman saya kasih waktu untuk membuka juga aplikasi yang sudah terinstall. Apakah sudah dibuka? Siap, sudah Pak. Oke ya. Di dalam tampilan aplikasi yang sudah terinstall, di sini ada namanya File, Edit, Windows, dan Help. Kegiatan hari ini kita mencoba mengenerate produk ya. Jadi data yang dari hasil scanning radar, hasil signal processing, kita akan melakukan proses yang namanya data processing. Data processing yang menampilkan produk-produk radar cuaca yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman mengklik file,
file. Di file di sini ada pilihan open archive, open generator, open from PD generator, dan open recent. Teman-teman tinggal klik bagian open generator. Di bagian open generator nanti teman-teman mendapatkan pilihan lokal, remote, download. Mungkin kalau teman-teman terhubung dengan radar, jaringan radar, teman-teman bisa milih remote ya. Tapi karena kita sistemnya offline ya, di mana kita masukkan data yang sudah ada, kita menggunakan lokal. Lalu di selanjutnya ada namanya radar. Di bagian radar ini kita bisa memilih set lokasi yang ingin kita cari. Misalnya kita katakanlah yang sudah terdapat data radarnya itu di Gdansk, salah satu kota di Denmark. Lalu bagaimana sih tahu kita di dalamnya ada data raw data yang kita butuhkan? Teman-teman bisa membuka ya, teman-teman bisa membuka hasil ekstrak ya, hasil ekstrak dari WinRAR, aplikasi Rainbow yang teman-teman ekstrakan ya. Ya, biasanya di dalam aplikasi Rainbow itu ada folder raw data ya. Saya ulangi, teman-teman membuka folder hasil ekstrak Rainbow yang mungkin teman-teman dapatkan, apakah dari saya mungkin teman-teman dapatkan dari senior ya. Di dalamnya ini terdapat folder namanya raw data. Di sini ya ada teman-teman folder raw data. Ketemu belum raw data? Siap, ada Pak. Siap, ada Pak. Izin Pak. Ya. Teman-teman tadi ada yang keluar Pak, putus jaringan, mungkin menunggu ACC Pak. Izin. Oh. Mau baru datang. Oke, sudah dapat semua? Kita bisa buka folder raw data ya. Nah, di sini biasanya ada folder-folder di mana biasanya dinamai dengan set lokasi radar, misalnya Gdansk, PKY, SDP, Senglek, UZT. Kebetulan yang sudah ada di Gdansk ya. Klik Gdansk-nya. Nah, di sini ada raw datanya ya. Raw data maksud GDA 250 artinya ini raw data untuk radar set lokasi di Gdansk, kota Gdansk dengan range maksimum scanning 250 kilo. Sedangkan yang di bawah dengan range scanning 125 kilo ya. Di mana parameternya ada 3 Z, P, sama W. Z parameter apa ya? Z. Mas Bahu, kira-kira Z parameter apa ya? Menandakan parameter apa ya? Halo Mas Mahu. Oke. Ada yang bisa menjawab kira-kira Z itu simbol untuk parameter apa ya? Iya. Z. Parameter radar cuaca yang Z. Mungkin Pak, Ya, silahkan Mas Dimas. mungkin reflektivitasnya Pak. Iya, reflektivitas ya. Reflektivitas. Lalu kalau V? V simbol untuk apa?
V dan W. Kira-kira apa ya? Simbol parameter radar apa? Ini harinya nih baru minggu kemarin loh. Kira-kira simbolnya untuk simbol parameter apa? Izin Pak. Izin Pak. Ya silahkan. Ya silahkan Mas Dafa. Izin Pak. Elevasi Pak. Halo? Oh, Elevasi. yakin. Ada yang lain? V, simbol V. Izin Pak. Ya silahkan. Mungkin kecepatan Pak. Ya kecepatan apa? Kecepatan radarnya. Gelombang elektromagnetiknya. Ada yang lain? Hampir benar. Ini masih salah. I. Izin Pak. Ya silakan. Ya silakan Mas Ahmad. Izin Pak. Mungkin velocity Pak. Iya velocity. Iya tadi kan udah dijawab Mbak Adele, velocity kecepatan. Itu kecepatan apa? Biar tepat jawabannya. Kecepatan apa? Ini parameter kecepatan apa? Di radar itu kemarin kan dijelaskan 3 parameter. Di pertemuan ketiga ya, 3 parameter produk radar itu apa saja sih? Ada 3 kan. Jadi salah satunya disebutkan untuk Z ya, reflectivity. V apa V? Mohon izin Pak. Iya silakan. V itu merupakan velocity yang merupakan satuan dari kecepatan target Pak. Ya, Apakah dia mendekati atau menjauhi radar Pak? ya. Jadi V adalah untuk radial velocity ya, untuk mengukur kecepatan relatif si target terhadap radar cuaca tersebut. Nah, satu lagi, kalau W untuk apa? Parameter apa ya? W parameter apa? W parameter apa ya? Ya silakan. W. Ada Z, ada V, ada W. W itu parameter apa? Mohon izin Pak, Ya, W itu spectral weight Pak. spectral weight ya. Spectral weight itu apa ya Mas? Mas Adi. Spectral weight itu variasi dari kecepatan radial tiap target Pak. Jadi nilai weight itu yang rendah menunjukkan bahwa di pulse volume tidak terdapat perbedaan kecepatan Pak. Baik, terima kasih Mas Adi. Lanjut kembali ya. Kita akhirnya tadi kan sudah tahu nih di folder ini ada 2 raw data, yaitu yang 250 km, ada yang 125 km. Kita coba yang 125 saja ya. Kita klik ya. Di sini terdapat file raw datanya yang per 10 menit ya teman-teman. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kita bisa tahu dari nama filenya. Biasanya nama filenya itu terdiri dari tahun 2004, 10 bulan, Oktober, dan 21 itu untuk jamnya. Sorry, untuk harinya. Tahun, bulan, hari, dan ini untuk jamnya 0004, untuk jamnya 0004 dan seterusnya. 0004 berarti jam 00 lebih 4 menit 33 ini sama filenya. Kenapa kita perlu tahu? Misalnya kenapa saya perlu tahu? Karena mungkin
saya nggak ngambil datanya sendiri. Kalau teman-teman sudah ngambil datanya sendiri, datanya pasti sudah tahu tanggalnya yang ingin kita generate tanggal berapa. Tapi kebetulan saya nggak tahu, jadi saya cuma lihat aja di raw datanya ada data apa. Oh, ternyata ada data Dangs dengan waktu 2021 ya. Jadi tentang tanggal 21 Oktober 2004. Nah, informasi tanggal ini dibutuhkan untuk kita bisa men-select data yang ingin kita generate ya. Tadi dibilang 2004 bulan 10 ya. Kita set aja 2004. Terserah, yang penting dipastikan bahwa data yang ingin kita generate itu diantara rentang at hingga to ini. Dipastikan pasti akan muncul saat kita sudah tepat membuat range-nya, kecuali mungkin data yang ingin kita generate data yang baru. Ini kebetulan rainbow-nya rainbow lama ya. Jadi kadang mungkin data rainbow yang terbaru tidak bisa terdetek di yang rainbow lama ini. Nah, ini munculan ya, muncul otomatis. Karena apa? Karena tentang tanggal ini atau tanggal ini terdapat di rentang data yang kita set. Oke, setelah kita select baru muncul. Sampai di sini bisa dipahami? Kira-kira bisa dipahami? Siap bisa, Pak. Siap bisa, Pak. Oke ya, muncul ya. Setelah muncul, teman-teman bisa mengklik tanda plus di sini. Nah, akan muncul data-data yang per 10 menit pada tanggal 21 ya. Yaitu data type-nya tadi, data type velocity, spectral width sama reflectivity. Kita bisa mengenerate seluruh jam atau kita bisa memilih waktu yang kita inginkan. Oke, selanjutnya Izin adalah Pak, ya halo, kenapa? tadi saya baru nyoba langkah-langkahnya tapi nggak muncul. Ini sudah di-set tanggal 2004. Udah Pak. Di bagian scan-nya saya nggak tertera yang GDA itu Pak. Ini sudah nggak milih, ada pilihan Gedangs nggak? Izin oh iya ada Pak. Udah Pak, terima kasih Pak. Ya. Apakah ada kendala lagi? Ada yang dapat kendala lagi? Bisa lanjut ya. Kita ingin mengenerate produk radar ya. Di sini kita akan mengenerate produk radar. Kita klik ya radian button yang tax ini. Klik lagi. Kita klik tax di sini. Di sini itu ada apa istilahnya? File tas-tas yang telah dibuat sebelumnya. Ya. Lalu bagaimana kita membuat file task atau ya task untuk mengenerate produk tersebut? Misalnya kita kan ini kan task yang kita di-generate oleh orang lain. Tentu pengaturannya mungkin agak tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Kita ingin membuat pengaturan generate produk sesuai yang kita inginkan, produk-produk yang kita inginkan. Bagaimana kita membuat generate produk versi kita sendiri? Caranya, teman-teman, klik tanda titik 3 di sebelah atas. Klik tanda titik 3 di sebelah atas. Nah, muncul seperti ini.
Nah, di dalam akan muncul Rainbow Product Editor. Ya. Di dalam Rainbow Product Editor, teman-teman bisa mengklik bagian task. Di sini ada task IDC2, IDC3, IDC3 underscore time PAD, lalu latihan. Ini adalah nama-nama task yang dibuat sebelumnya, yang dibuat oleh orang lain. Nah, bagaimana membuat versi kita sendiri? Teman-teman bisa mengklik new. Untuk membuat versi sendiri, teman-teman bisa mengklik new. Sudah sampai di sini? Sudah? Ada kendala? Gimana teman-teman? Ada kendala? Tidak, Pak. Lanjut. Tidak, Pak. Oke, lanjut. Kita ingin memilih produk-produk yang kita inginkan, ya. Misalnya katakanlah, nah, kita menuju ke produk, ya. Di sini ada produk kan? Kita klik saja yang tanda panah, tanda arah ini ke bawah. Di sini terdapat namanya standar produk, ya. Yang kemarin saya jelaskan adalah contoh standar produk. Misalkan kita ingin membuka atau ingin mengenerate produk PPI, ya, kita klik PPI, ya, kita pilih new lagi. Nah, di sini kita bisa men-setting produk PPI seperti apa yang ingin kita dapatkan, ya. Untuk range-nya apakah range 100 kilo, 200 kilo, atau 300 kilo, terserah. Kalau misalnya pertama 200 kilo, oke, 200 kilo. Apakah sudutnya berapa? Karena 0,5 atau 1 derajat. Ya. Nah, itu setelah kita set sesuai dengan kebutuhan kita save. Nah, mungkin kita bisa namanya saja PPI 200 atau terserah PPI apa. Save ya, teman-teman. Di sini muncul ya, muncul tidak? Muncul ya. Siapa muncul? Ya Pak, muncul Pak. Oke, sesuai apa yang saya sampaikan sebelumnya, produk PPI itu bisa mengenerate parameter reflectivity, velocity, sama spectral width. Tapi biasanya untuk PPI kebanyakan digunakan untuk misalnya katakanlah untuk velocity. Bisa kita dengan cara kita mendrag, ya, saya ulangi lagi. Kita ingin mengenerate produk PPI untuk parameter velocity. Caranya, teman-teman, klik tadi nama file task file PPI yang telah dibuat, tekan dan tahan, lalu ditarik ke sebelah, lalu arahkan ke nama parameter yang kita inginkan. Misalnya katakanlah V, kita klik, kita arahkan ke sini, lalu dilepas kursornya. Nah, saya pengen lihat sekarang deh dari teman-teman, silahkan. Coba saya pengen lihat salah satu dari teman-teman membuat mendrag file PPI untuk parameter reflectivity. Saya pengen minta siapa? Mas Azam, Mas Abdullah Azam. Siapa? Silakan bisa sharing caranya. Izin share screen Pak.
Nah, gimana sekarang? Ya, sudah keluar. Gimana kalau memasukkan data PPI ke produk reflectivity? Kira-kira bagaimana? Coba jelaskan. Reflectivity, Pak. Iya, Reflectivity di drag aja ya, Pak. iya. Di atas sudah bisa, di bawah sudah bisa. Reflectivity yang mana? Itu yang mana ya? Tadi udah di awal saya jelasin simbol V apa, W apa, Z apa. Oh iya, di basic berarti ya, Pak. Iya, Di drag sini, Pak. iya. Oke. Oke ya. Terima kasih Mas Azam. Siapa? Izin stop sharing ya, Pak. Iya, silakan. Mas Robert, bagaimana Mas Robert? Siapa? Coba hasilnya bagaimana, sudah bisa? Siap, bisa Pak. Coba ditampilkan Mas. Siapa? Izin Pak, apakah terlihat Pak? Ya, sudah terlihat. Coba untuk bisa sudah ditambahkan. Izin Pak, Yang di suaranya. Oh ya. Untuk BBZ apakah sudah ditambahkan KPI-nya? Siap, belum Pak. Klik ada plusnya, coba diklik lihat. Oh iya. Kan. Oh, ini tadi ada satu langkah yang Mas Robert lewati, yaitu tadi kita membuat taks baru ya. Taks baru. Jadi tadi kayaknya Mas Robert masih menggunakan taks lama yang dibuat orang lain, yaitu IDC 2. Nah, untuk membuat teks baru, Mas Robert coba arahkan kursornya ke tas, bagian tas di bawah, di bawah. Nah, di tas, Mas Robert coba klik new, klik yang new, yang new, ini new ya, ya klik yang new. Nah, udah. Setelah klik yang new, baru yang produk tadi di atas, masuk ke pilihan produk di atas, di bawahnya configuration box. Ya, lalu PPS 100 kilo baru di drag ke ya. Ya, oke, mantap. Terima kasih Mas Robert. Siap, terima kasih Pak. Ya, sudah. Kita dapat masukkan set. Untuk RAI, kebetulan dia di raw datanya tidak menyediakan, jadi tidak bisa kita tambahkan di bagian V atau reflectivity-nya. Kalau ada tanda tanda stop seperti ini, berarti produknya tidak ada untuk RAI. Oke, kita lewati aja untuk RAI, kita ke KPI. Sama seperti PPI, KPI juga sama ya. Kita bisa set range-nya berapa, size-nya. Size ini adalah pixel ya, dalam artian ini berhubungan dengan resolusi data yang teman-teman ingin generate. Ya. So mungkin BZDIP tidak serta-merta resolusi yang bagus akan menampilkan data yang bagus. Jadi mohon izin Pak. Oh, belum di-share ya? Sorry. Belum di-share screen Pak.
Terima kasih, Mas. Oke, tadi saya sampaikan kita di RHI ini tidak ada data raw-nya sehingga tidak bisa di-generate untuk data ini. Maka kita lewati skip, kita menuju ke KPI. Di KPI kita klik new ya. Sama seperti PPI ya. Di sini kita bisa men-set range-nya berapa kilometer, lalu size-nya itu berapa pixel, berapa resolusinya. Berarti dalam 100 kilo itu maksudnya dalam artian dalam 100 km terdapat 500 pixel. Pixel tahu nggak? Kotak. Dulu mungkin pernah dapat materi dari satelit ya mengenai pixel. Nah, itu juga sama diterapkan pada data radar cuaca. Jadi dalam 100 km terdapat 500 kotak, 500 pixel di situ. Apakah teman-teman mau men-set 500 atau 800 itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu untuk ketinggian, nah ini ketinggian kebetulan KPI itu ketinggiannya bukan berdasarkan elevasi seperti di PI, tapi berdasarkan level altitude ya. Kita bisa set sampai 4 kilo, 2 kilo, terserah. Ya. Lalu untuk algoritma itu ada dua pilihan, KPI dan pseudo. Ya, kita bisa KPI ataupun pseudo. Bedanya apa Pak? Untuk KPI itu benar-benar data real hasil scanning. Bisa jadi data realnya artinya seperti ini. Pada level tertentu, pada data ketinggian level tertentu, data reflektifnya itu tidak ada atau tidak data blank area, ibaratnya data blank area. Apakah itu karena gangguan noise atau gelombang dan lain. Jadi tidak ada datanya. Untuk produk KPI lah. Solusinya muncul algoritma pseudo KPI ya. Pseudo KPI itu misalnya di wilayah data yang blank atau tidak dapat datanya, kita dapat mengukurnya atau kita dapat tentukannya berdasarkan data-data di sekitarnya. Kita interpolasi maka data blank tadi sudah bisa diisi dengan hasil interpolasi data-data reflectivity atau data-data velocity di sekitarnya. Itu perbedaan KPI dan pseudo KPI. Kita bisa save dengan nama mungkin kalau saya mungkin tadi namanya latihan KPI saja. Kita save ya. Saya gunakan pseudo saja, lalu kita tutup. Nah, untuk KPI mungkin kita gunakan gitu. Oke, bisa dimengerti sampai sini? Bisa? Selanjutnya adalah produk Max. Produk Max. Kita klik new sama seperti prosedur parameter produk yang lain, KPI dan PPI, kita klik new. Di sini untuk Max sama ya. Cuma perbedaannya untuk maksimum ya, yaitu kita mendapatkan range 100 kilo ya. Dalam 100 kilo kita terdapat 500 pixel. Ketinggiannya sampai 10 kilo. Antara permukaan hingga 10 kilo terdapat 100 pixel, 100 kotak. 100, jadi untuk resolusinya ya 100 kali 500 alias berapa itu? 50.000 ya, baik secara horizontal maupun secara vertikal. Untuk ketinggiannya bisa di-set, teman-teman bahkan mau 6 kilo atau mau 10 kilo, itu terserah teman-teman. Kita save, kita coba ganti dengan kita namai, terserah namanya Pak. Saya kasih nama latihan Max saja. Save. Sama kita untuk Max biasanya kita di-set. Walaupun Max juga bisa dimasukkan ke parameter V, parameter W. Kalau mau coba semua aja nggak apa-apa.
Lalu selanjutnya adalah Cmax. Nah, ini sedikit berbeda untuk Cmax, itu kolom maksimum. Perbedaannya apa? Perbedaannya di sini tidak ada data vertikalnya. Kalau tadi kan ada secara vertikal ya, ada berapa pixel. Di sini benar-benar dia data data secara horizontal atau mendatar. Di mana dalam range 100 km terdapat 500 pixel, 500 kotak dengan ketinggian 0 hingga 10 km. Kita save. Nama ini saja. Sama kita coba masukin aja untuk semua parameter aja biar teman-teman tahu. Nah, untuk VCAT ML VCAT ini saya tidak lakukan generate di sini, tapi nanti bisa langsung di generate di tampilan data radarnya. Ya. Jadi teman-teman bisa pelajari. Untuk EHT juga kemarin belum saya sempat ya. EHT. Ya, untuk EHT sebenarnya dia jarang di generate produknya. Dia hanya mendetek ya nilai-nilai echo pada ketinggian tertentu. Oke, untuk sementara ini dulu kita coba namai. Nah, setelah kita selesai men-setting produk-produk apa yang ingin kita generate, selanjutnya adalah kita men-save as. Men-save as memberi nama task yang ingin kita generate. Kita kasih nama katakanlah latihan. Nama sendiri nggak masalah, latihan azam atau latihan apa. Kita save. Ya. Setelah di save, kita coba kembali ke task. Dipastikan setelah kita save, dipastikan di sini ada nama file atau nama task yang telah tadi dinamai. Kalau namanya latihan ya latihan, namanya azam ya azam. Oke, ada teman-teman? Siap ada Pak. Siapa ada Pak? Setelah itu teman-teman bisa, kan di sini ada dua window yang terbuka ya. Teman-teman kembali ke window yang pertama. Nah, di pilihan task tadi sudah muncul latihan task atau nama file yang teman-teman tadi, nama file task yang teman-teman tadi buat. Ada ya? Lalu kita memilih waktu yang ingin kita generate produknya. Yang berapa ya ingin kita generate? Katakanlah 00 jam 00.04, 00.14, 00.24. Kita klik generate. Ya, saya ulangi. Kita setelah men-set nama task yang ingin kita generate, lalu kita set waktunya. Setelah itu baru kita generate. Yang saya sampaikan sebelumnya, produk VBA pasti pertama yang keluar dulu, karena memang di hasil scanningan pertama. Gimana? Berhasil teman-teman? Ada kendala? Ada kendala? Permata Salsabila, ada kendala? Siap, sudah muncul Pak. Sudah muncul ya?
Siap, ya Pak. Ada yang masih terkendala? Izin Pak, Ya. sebenarnya bertanya, cepat lamanya generate ini tergantung dari kecepatan komputer apa bagaimana Pak? Ya, semua faktor mempengaruhi ya. Kalau memang kemampuan komputer juga, lalu jenis task yang dibuat Mas Mariri seperti apa, kalau banyak tentu akan semakin lama, dan juga waktu yang tadi di set. Kalau waktunya di setnya, kalau tadi kan saya pilih 3 waktu, 0004, 014, 0024. Kalau semakin banyak waktu juga semakin lama. Untuk komputer, kualitas komputer juga sebenarnya mempengaruhi juga kan, karena ada proses kayak membuka file, membuka data seperti itu. Tapi tidak menjadi faktor utama, karena ada faktor-faktor yang lain. Kalau ternyata settingannya remote, dalam artian teman-teman di stasiun ya mengenerate produk yang diradar, dalam artian remote data radar tersebut, juga faktor jaringan mempengaruhi juga. Ada lagi pertanyaan? Oke ya, sudah bisa mengenerate produk. Kita bisa membesarkan, saya ulang lagi. Kita bisa maximize, ya. Lalu kita untuk record, ya, kita coba pilih produk max. Nah, kenapa max? Max tadi kan dia nilai gridnya itu bisa secara horizontal maupun secara vertikal. Jadi nilai reflektivity-nya bisa jadi secara horizontal ada nilainya, dan secara vertikal juga ada. Maka kita bisa melakukan tingkat untuk nilai tersebut. Caranya, ya setelah muncul kita bisa klik salah satu produk yang ingin kita buka, apakah 0024, apakah 0014, apakah 0004, kita pilih. Setelah itu, ya perhatikan, teman-teman memilih bagian ini ya, garis yang menghubungkan antara 2 poin ini. Teman-teman, kita klik, ya. Setelah itu akan muncul tanda di kursor kita. Kita arahkan ke wilayah yang ingin kita teliti saat ini. Dan kita klik kanan, ya. Lalu di sebelahnya ada pilihan generate pikat atau generate 3D pikat. Sebenarnya sama aja. Untuk 3D, jadi dia bisa menampilkan secara penampang horizontal maupun penampang vertikalnya. Nah, seperti ini. Kita klik yang 3D pikat. Ini harusnya bisa di sini ya. Saya ulangnya aja ya. Ini generate pikat saja. Untuk generate pikat, jadi hasil potongan tadi yang kita arahkan, kita dapatkan profil secara vertikalnya ya. Ternyata untuk reflectivity-nya di lapisan bawah. Oh, ini bisa jadi memang awan-awan
konvektif yang bisa menyebabkan hujan seperti itu. Hingga ternyata ketinggian reflektivitasnya hanya sampai 2 kilo. Jadi hujannya hanya hujan tidak terlalu lama ya, kadang-kadang tidak terlalu lebat juga, mungkin temporary kitabnya kalau kita bisa lihat dari sisi sini. Ini kalau kita pilih yang pickup biasa, tapi yang 3D tadi saya coba tapi ternyata coba lagi. Sudah bisa. Ya, 3D lihat tampilannya ini ya. Tampilannya mendatar, tapi saat kita gerakan akan muncul seperti ini, 3D. Jadi penampang secara vertikalnya bisa kita tentukan. Bisa teman-teman? Bisa dipahami, itu namanya pickup. Ya, pickup sendiri ada pickup biasa atau pickup 3D. Kalau 3D tadi menggabungkan yang dimensi horizontal dan vertikalnya. Mana? Coba Mas Adrizal. Hasilnya bagaimana, yang berhasil nggak? Siap, izin Pak. Untuk yang 3D-nya belum bisa Pak. Coba bicara aja. Cepat tertinggal Pak di sini Pak. Ya, setelah itu klik kanan. Klik kanan baik. Mohon izin Pak. Ya. Nggak bisa ya. Nah, itu. Ini ya Pak. Ya, bisa pikat, bisa 3D pikat. Coba dulu salah satu. Nah, itu kan muncul penampang secara vertikal. Kalau yang 3D pikat gimana? Mungkin agak jauhan. Ya, segitu boleh. Nah, di bawah coba diputar. Bisa ya? Siap, bisa Pak. Oke. Ada kendala yang lain? Terima kasih Mas. Siap, izin stop share Pak. Ya, terima kasih Mas Adrizal. Ada yang merasa kendala? Bisa semua tabnya? Apakah masih ada yang kendala? Jika tidak, untuk pelatihan hari ini, ini sih. Untuk pelatihan hari ini, ya ini tadi teman-teman udah lihat juga. Silakan generate produk ya. Generate produksi max PPI baik yang V dan Z dan F max dan KP ya, untuk parameter V dan Z ya, masing-masing memiliki jam yang berbeda ya, masing-masing memiliki jam yang berbeda. Silakan lihat di PPT-nya. Output yang dikumpulkan apa? Outputnya adalah gambar yang teman-teman hasilkan ya. Misalnya katakanlah ya, tolong perhatikan. Misal katakanlah data KPI
jam 00.24. Pasnya seperti itu. DPI. Nah, cara men-save-nya adalah teman-teman file, ya, save as, atau mungkin Ctrl X juga nggak apa-apa. Ctrl X. Ini teman-teman bisa men-save dalam PNG. Ya, ini kan sebenarnya udah ada tanggalnya. Kita tinggal kasih nama saja, misalnya Novri. Ini kita save, lalu dikirim di AppLink yang tersedia. Untuk latihan dikumpul maksimum jam 4 sore, bisa. Ini kan udah tahu nih, sebenarnya melakukan generate produk ya nggak sampai 1 jam sih, bukan, bisa lebih cepat lagi. Ada pertanyaan untuk latihan atau untuk materi hari ini? Izin Pak, Ya, silahkan. mungkin bisa diulang cara save outputnya Pak. Oh, untuk save output-nya, baik. Caranya adalah di sini kan tadi sudah generate produk-produknya ya, ya Mbak. Nah, pertama kita Mohon izin Pak, maaf Pak, Bapak belum share screen. saya masih share screen ya. Ulang lagi. Apa sudah muncul? Sudah muncul teman-teman? Sudah Pak. Sudah Pak. Ya. Sudah, misalnya saya ingin men-save produk DPI yang reflektif itu, kita bisa klik. Jadi akan muncul Windows baru. Kita kecilkan juga nggak masalah. Windows baru. Setelah itu kita klik file. Kita klik file. Kita klik pilih save as. Ya. Teman-teman bisa memilih di mana folder teman-teman ingin men-save, katakanlah download atau katakanlah apa. Mungkin kita kasih nama kita Novri, atau nanti nama teman-teman underscore, lalu sesuai ini aja. Produknya DPI. Oke, lalu kita bisa save. Bisa Mbak? Ikuti. Siapa? Ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi teman-teman? Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Mbak. Izin Pak, untuk yang tadi bedanya produk Max sama Cimex itu apa ya Pak? Karena belum jelas Pak kelihatannya. Ya. Produk Max sama Cimex perbedaannya adalah datanya ya. Kalau Cimex yang tadi saya jelaskan bahwa untuk Max dia menampilkan secara penampang mendatar saja. Tidak ada data per vertikalnya seperti itu. Namanya Kopong Max ya, dimana dia kalau si Max itu yang tadi yang mungkin teman-teman pahami yang kemarin, mungkin saya salah nama ya, yang teman-teman dapatkan kemarin salah satu produknya adalah Max atau si Max tadi itu dia menampilkan data reflectivity atau data velocity itu secara penampang mendatar, tapi nilai yang tercantum di tiap bit atau tiap pixel tadi
merupakan nilai piksel maksimum, ya, nilai paling maksimum atau maksimum, ya, nilai maksimum sepanjang grid vertikalnya, dalam artian dari lapisan atas sampai bawah yang paling tinggi berapa. Itu misalnya katakan di lapisan ketiga ada nilai 30 dBz. Nah, 30 dBz ini yang diplot di secara tampang horizontalnya untuk merepresentasikan nilai reflektivity pada grid atau pixel tersebut. Sedangkan untuk max saja dia menampilkan baik data itu secara horizontal maupun secara vertikal, ya. Jadi tiap lapisan terdapat pada lapisan menengah terdapat nilainya, tapi juga secara vertikal juga muncul nilainya seperti itu. Dan dia sama-sama mengambil nilai maksimumnya seperti itu. Kalau misalnya tampilkan cara mendatar, berarti dia mencari nilai maksimum yang secara di antara nilai pixel secara vertikalnya berapa, diambil maksimumnya, maka untuk merepresentasikan di titik bawahnya. Tapi kalau dia tampilkan secara vertikal, maka dia memilih di antara maksimum di antara yang di sekitarnya itu paling maksimum berapa, maka itu digunakan sebagai merepresentasikan titik vertikal tersebut. Itu Mbak, untuk max sama Cmax. Intinya dia kelemahan produk max dan Cmax kita tidak tahu posisi data reflectivity maksimum ini apakah di lapisan rendah, sedang atau menengah. Itu yang menjadi kelemahan produk max. Tapi untuk analisis cepat itu sangat bagus ya, dalam artian kita bisa tahu oh ini lokasi untuk analisis cuaca buruk atau hujan lebat, kita bisa tahu reflektivity yang tinggi di wilayah mana saja. Itu Mbak, bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Izin Pak, berarti untuk yang Cmax dan Max ini nggak bisa pakai tools yang tarik garis terus di generate vertikalnya itu ya Pak? Malah bisa Mbak, yang nggak bisa malahan PPI nggak bisa untuk sertifikat ya. Tapi kalau Cmax untuk Max sama Cmax itu bisa Mbak, yang nggak bisa itu PPI. Kenapa PPI nggak bisa? Kira-kira kenapa? Tahu nggak? PPI kenapa nggak bisa di VCAP? Ya karena ketinggiannya berdasarkan elevasi ya, sesuai yang penjelasan pada pertemuan kemarin bahwa yang ketinggian jarak yang dekat dengan radar berbeda dengan ketinggiannya yang jauh. Jadi kita tidak bisa melakukan VCAP karena ketinggiannya berbeda datanya. Kalau di Max kan ketinggiannya kita set bisa sampai mungkin tadi 6 kilo, 10 kilo sama semua. Untuk Max sama Cmax bisa untuk kita gunakan VCAP. Ada lagi? Ya. Izin Pak, tadi kan kata Bapak kalau yang Cmax itu cuma horizontal aja Pak. Berarti itu tetap bisa juga vertikal atau gimana Pak maksudnya berarti? Iya, tetap bisa vertikal karena ya dia tetap bisa menggunakan nilai vertikal karena bahwa ini kan settingan Cmax tadi kan antara ketinggian tertentu, ketinggian paling bawah sampai ketinggian karena 10 kilo ya. Pada ketinggian 10 kilo produksi Cmax bisa kita pikat karena apa? Karena di dalam penampilan Cmax hanya nampilin secara ini aja, secara secara bidang horizontal saja, ya. Tapi secara vertikal dia bisa pikat karena apa? Karena tadi
ketinggiannya sudah bisa kita set antara ketinggian 0 kilo sampai 10 kilometer tersebut. Makanya nilainya bisa tetap tetap ada di produk radar CIMAX tadi. Apakah kenapa CIMAX sama MAX bisa ya tadi berdasarkan data itu, dia bisa menampilkan data ketinggian yang paling rendah hingga ke atas. Jadi saat kita potong, kita bisa melihat profil vertikalnya si data tersebut. Tapi yang saya maksud dari penjelasan tadi adalah yang katanya maksimum kita pilih dari secara vertikal, CIMAX itu kita dipilih dari berdasarkan yang paling di vertikal, lalu kita pilih maksimum, lalu di lapisan bawah, yaitu untuk produk untuk tampilan untuk cara mendatarnya, maksud penjelasan saya tadi. Jadi secara penjelasan tampilan data radarnya ini, nilai maksimum reflectivity itu yang misalnya ditampilkan di CIMAX itu muncul itu berdasarkan dari algoritma yang memilih maksimum nilai reflectivity maksimum di titik pixel yang secara mendatar. Maksudnya dalam artian di sini kan ada pixel ya, pixel 1, 2, 3, pixel 1 saya bisa ubah. Intinya dalam cara mendatar ini kita dapatkan nilai pixel masing-masing, Mbak. Dapat nilai kotak-kotak di sini. Izin Pak, belum share screen Pak. Ya. Oke. Penjelasan yang saya sebutkan tadi itu adalah penjelasan untuk penampang secara horizontal, secara mendatar. Kenapa tetap bisa diikat? Karena tadi hasil generate produksi match merupakan mengenerate produk dari lapisan 0 km hingga 10 km. Tapi yang ditampilkan cara mendata adalah ini, di mana nilai reflectivity yang merah ini bukan berarti bisa jadi bukan berarti nilai reflectivity di lapisan datar atau di lapisan paling bawah. Bisa jadi itu nilai reflectivity yang di lapisan atas, lapisan menengah. Nah, untuk mengeceknya salah satunya dengan pickup, kita bisa membuka data radar yang tadi digunakan untuk komplot CIMAX tadi. Kita pickup, maka kita bisa tahu, oh ini di ketinggian berapa sih reflectivity maksimumnya itu. Jadi penjelasan saya tadi perbedaan CIMAX sama MAX tadi itu kalau penampangnya secara vertikal, tapi keduanya tetap di pickup. Kenapa? Karena dia mengenerate produk dari ketinggian 0 hingga ketinggian tertentu 6 kilo, 10 kilo seperti itu, Mbak. Bisa dipahami, Mbak? Ya. Siap, bisa Pak. Udah paham Pak pas ditunjuk gambarnya Pak. Ya, jadi yang saya maksud tadi penjelasan tadi untuk kalau CIMAX katanya paling maksimum di antara nilai secara vertikal. Kenapa masih bisa di-cut? Ya karena bisa, karena apa? Generate-nya tadi dari lapisan yang paling bawah 0 kilo hingga 10 kilo. Jadi data yang tadi digunakan bisa kita ambil untuk apa? Ini nanti kita bisa verifikasi data reflectivity yang merah ini apakah di lapisan menengah, lapisan sedang, atau lapisan tinggi. Makanya tetap gunakan pickup juga untuk salah satunya untuk mendeteksi keakuratan nilai max di
produk Max, CIMAX atau Max seperti itu. Oke, ada lagi? Silakan. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bisa paham ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup perkuliahan hari ini. Tetap semangat dalam perkuliahan. Mungkin bosan ya, kuliah terus, ngerjain tugas, bosan. Paling enggak, poin atau titik di sini teman-teman proses belajar ya, menikmati proses belajar. Nanti kalau sudah proses bekerja ya, ada lagi kata belajar, tidak ada lagi bisa salah bisa benar, harus selalu benar, karena dalam bekerja nanti sudah aplikasinya kepada masyarakat. Jadi nikmati proses belajar kali, karena nanti pada saat teman-teman sudah bekerja pasti akan merindukan saat teman-teman di perkuliahan. Jadi jangan suka mengeluh tugas. Saat Anda bekerja nanti lebih banyak lagi tanggung jawab yang teman-teman dapatkan dari sekedar tugas atau latihan. Ini juga kan mata kuliah ini tentu mata kuliah yang urgent, di mana nanti teman-teman akan berhadapan langsung atau akan mempraktekkan langsung di saat teman-teman bekerja. Ini kebetulan tinggal 1 tahun lagi teman-teman siap untuk ditempatkan di manapun ya. Saya harap teman-teman dapat semangat, semoga ke depan kita bisa perkuliahan secara offline lagi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. iya. Sekarang bisa live, saya mau pakai mic-nya lagi. Siap, Pak. Siap, Pak.